Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat datang di talkshow dan workshop Kementerian Sains BEM FISIP UNER. Kali ini kita akan bahas tentang eksistensi seni sulap Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Teman-teman bisa diharapkan buat nyalain video ya, biar bisa tatap muka. Nah, oke. Jadi teman-teman, nanti ada sesi performance dari narasumber kita. Dan nanti ada sesi talk show. Setelah sesi talk show akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi nanti teman-teman bisa nulis pertanyaan di chatnya Zoom aja. Terus nanti beberapa pertanyaan yang terpilih akan dijawab sama narasumber kita. Dan teman-teman juga diharapkan buat menyiapkan kartu, kertas, atau kalkulator. Bisa kalkulator di HP aja. Oke. Sebelum nanti teman-teman keluar dari meeting Zoom ini, teman-teman bisa stay dulu sebentar buat foto virtual ya. Jadi harap semuanya kameranya dinyalakan. Oke teman-teman, kita kenalan dulu ya sama narasumber kita. Narasumber kita adalah Adrian Martinus atau yang biasa dipanggil Kojiban. Teman-teman, Kojiban ini merupakan lulusan dari Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran, dan Kojiban adalah seorang magic consultant dari para pesulap Indonesia ternama kayak seperti Deddy Corbuzier, Romy Rafael, Sekretriana, dan masih banyak lagi. Kojiban juga merupakan orang Indonesia pertama yang menjadi magic consultant di film Amerika. Selain itu, Kojiban juga telah berhasil meraih juara 3 di The Next Mentalist pada tahun 2014. Oke, Kojiban. Ya. Halo Grace, halo teman-teman, selamat sore semua. Kameranya dinyalain dong teman-teman, biar bisa tatap mata saya. Ya, gimana Grace? Silakan. Oke, jadi Kojiban ini bakal ngasih kita performance dulu ya, Ko ya? Boleh. Ya, Langsung nih, atau gimana? Iya, langsung aja nggak apa-apa, kok. Langsung aja. Oke. Oke, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Jiban. Ya, tadi Grace sudah cerita, tapi kita akan ngobrol-ngobrol soal itu nanti. Sebelumnya saya pengen ngasih lihat kalian 3 buah permainan yang nanti di akhir acara akan saya ajarkan bagaimana caranya. Dan 3 permainan ini kita variasiin. Yang pertama adalah Magic, Card Magic, terus Interactive Magic, sama yang ketiga itu puzzle. Jadi udah dikuratorin baik-baik oleh saya dan tim. Mudah-mudahan teman-teman bisa pakai dalam pergaulan sehari-hari. Oke. Yang pertama, let's see. Semua pada punya kartu dong ya. Jadi kalau kartu kita pisahin dulu. Di sini saya punya 4 buah kartu Queen. Oke. 4 buah kartu Queen, 1, 2, 3, dan 4. Kalau teman-teman pernah tahu pembuatan film animasi, film kartun, itu caranya adalah dengan menggerakkan gambar-gambar yang diam, diputar dengan cepat menjadi sebuah gambar bergerak. Contohnya seperti ini. Queen yang pertama, kita taruh di bawah. Kalau saya gerakkan seperti ini, dia seolah-olah bergerak ke atas tumpukan. Seolah-olah. Sekali lagi ya. Queen yang kedua, bisa dibalik filmnya, di reverse. Kalau kita gerakan seperti ini, dia seolah-olah bergerak ke bawah. Seolah-olah doang nih, seolah-olah dia bergerak ke bawah. Nah, kalau gambar sudah lengkap, kita bisa lakukannya dengan cepat. Yang terakhir ya. Yang terakhir, ini adalah permainan animasi. Sebenarnya Queen-nya berpindah, jangan kedip. See?
Sekarang queen-nya sudah tidak ada di atas dan queen-nya sudah pindah ke bawah. Itu elevator ace. Nanti kita akan belajar gimana caranya. Waduh, susah lihat kalau buka. Ayo dong, teman-teman, kameranya dinyalakan. Nggak apa-apa ya. Oke, sekarang permainan kedua. Ini tidak membutuhkan apa-apa, tapi mungkin teman-teman membutuhkan kalkulator. Membutuhkan kalkulator dari handphone mungkin. Silakan dikeluarkan kalkulatornya. Dan saya perlu tahu teman-teman yang pegang kalkulator. Jadi boleh diangkat kalkulatornya. Kameranya dinyalain yuk, please. Ini mati semua kameranya. It's okay. Nggak apa-apa yang ada aja ya. Siapin kalkulatornya. Sekarang gini. Saya ingin kalian mengetikkan sebuah angka. Mengetikkan sebuah angka. Kalkulator saya mana? Bebas. Tapi mungkin nggak lebih dari 2 digit ya. Di bawah 99, angka 1 juga boleh gitu. Berapa aja. Dan ketikkan di kalkulatornya. Sudah? Gampang ya. Ketikin sebuah angka yang jangan sampai saya tahu angkanya berapa. Oke. Tugas pertama adalah angka itu tolong dikalikan dengan 2. Dikalikan dengan 2. Sudah? Setelah itu, ditambah 5. Pencet sama dengan dulu. Kemudian dikali 5. Udah ya, cukup gampang ya. Nah, sekarang permasalahannya, saya akan mencoba menebak angka yang kalian pikirkan pertama-tama. Caranya mungkin dibalik aja. Tinggal dibagi 5, dikurangi 5, dibagi 2. Sebenarnya caranya gitu kan, ngitung mundur kan. Nah, let's see how fast I can count backward. Misalnya, mic-nya bisa tolong dibuka ya, Grace, kalau yang namanya saya sebut ya. Iya. Yang ikut ngitung boleh angkat tangannya? Oke, Andri Prasetyo. Andri, halo. Angka lu berapa, Andri? 14. Hah? 14. Nggak mungkin. Kali 5 terakhirnya kok. Oh. Kali 2, tambah 5, kali 5. Oke, yang lain dulu ya. Alvin ngitung nggak? Alvin Ardiansyah, kamu menghitung nggak? Berapa? Angka kamu berapa? Hitung. Angka kamu berapa hasilnya? 735. 700? Angka kamu 71, benar? Iya benar. Oke. Benar. Bagi 5, kurangi 5, bagi 2. Yang hitung mundur aja, tapi ya. Oke, satu lagi contoh. Siapa lagi yang itu? Yuli Istanto, ngitung nggak? Yuli Istanto, halo? Libertas Iya, Yuli halo. Istanto? Nggak ngitung tadi. Belum ngitung. Ya, Sorry. Siapa lagi yang hitung? Dennis gitu nggak? Ana Mai, gitu nggak kamu? Saya ngitung kok, 835. Hah? Siapa tuh yang ngomong tuh? 835. 835. Angka kamu 81. Oh iya, benar kok. Luar biasa. Satu lagi. Siapa yang hitung pakai kalkulator? Boleh bantu saya di sini? Boleh tolong dibantu, Grace? Satu orang. Vivo. Oh ya. Ngitung nggak, Vivo? Teman-teman ada yang ngitung lagi nggak, teman-teman? Balik ke Andri deh, Andri Prasetyo, halo. Oh, gue. Siapa tuh? Halo, Andri. Iya. Lo ngitung nggak? Kehapus. Bisa di Kehapus. Nggak apa-apa. Ayo, karena ada variasinya satu lagi. Boleh dibantu? Mungkin Pak Soyu Katana nih. Pak Soyu Katana. Ngitung nggak, bro? 105, bro.
Jangan. Oke. Orang yang sekarang akan saya ajak ngomong, jangan kasih tahu hasilnya. Jangan kasih tahu hasilnya ke Oh, saya. oke. Kamu udah ngomong 105, angka kamu 8. Oke, yang lain. Ganti yang lain. Ayo Grace, ditunjuk aja satu orang, boleh bantu? Mungkin Greg. Iya kok. Angka kamu punya sebuah angka sekarang ya? Iya kok, bener. Tapi kan tadi angkanya bisa saya hitung mundur. Bagi 5 kurang Ya, 5 oke, bagi 2, benar ya? Ya. Oke, sekarang dari angka kamu yang terakhir, saya mau kamu Ya. menambahkan satu angka lagi, angka dadu, bebas. Jangan kasih tahu saya angka dadunya berapa. Angka dadu ya kok? Ya, lihat nih Oke. ilustrasinya. Oke. Ditambahkan angka dadu, sebuah angka dadu. Iya, oke. Sudah ya? Ya, udah. Dah. Kalau ditambahkan angka yang saya tidak ketahui, saya nggak bisa hitung mundur dong. Nggak Ya. bisa dikurangi berapa dulu. Betul? Iya kok. Angka dadu kamu berapa, Greg? Angka dadunya? Sorry. Angka akhir. Angka akhir. 769 kok. 700. 69. Oke, angka dadu rahasia kamu adalah 4. Dan Ya. angka kamu adalah 74, betul? Betul kok. Nggak bisa ngitung mundur karena angka dadunya yang terakhir adalah rahasia. Oke, that's little bit permainan angka. Sama yang terakhir, saya mau ngasih PR buat teman-teman sambil kita ngobrol-ngobrol nanti sejam ke depan. Kalau kalian punya kertas kosong atau kartu nama bekas, dipegang, dilipat 2. Dilipat 2 seperti ini. Kalau punya kertas ukuran berapapun bebas, atau kartu nama kosong, kartu nama bekas, nggak apa-apa. Kertas dilipat 2 seperti ini. Oke. Dan saya pingin teman-teman untuk merobeknya 3 kali dan bikin seperti ini, bentuk seperti ini. See? Yang ini persis sobekan yang sebelah kanan, yang ini persis sobekan sebelah kiri, tapi dia ketemu di tengah. Oke, ini teka-teki nomor 3, silahkan dipecahkan sambil kita ngobrol-ngobrol. Nanti sesekali akan saya tunjukkan lagi ke kamera. Silahkan, Grace. Oke, teman-teman diingetin lagi buat nyalain kamera ya, biar lebih seru aja sih. Oke. Kita mulai ke sesi talk show ya. Jadi gini, kok kan pertama pas perkenalan tuh, kok jadi Magic Consultant ya. Sebenarnya Magic Consultant itu ngapain dan apa sih sebenarnya gitu? Oke, jadi kalau Magic dihitung sebagai industri, sebagai showbiz, itu memerlukan tim untuk ngurusin yang lain-lainnya. Jadi Magic itu nggak hanya naik ke panggung dan memainkan pertunjukannya. Kita harus mempertimbangkan keadaan panggungnya seperti apa, audiens yang kita hadapi seperti apa, durasi yang kita dapat dari panitia berapa lama, mainnya siang atau malam, kayak gitu. Nah, magician mungkin nggak ada waktu atau terlalu subjektif untuk mempertimbangkan itu semua. Kalau di I.O. mungkin istilahnya show director ya, kalau di I.O. Nah, kalau di dunia magic, itu namanya magic consultant. Kita, seperti namanya, akan menjadi teman diskusi untuk bagaimana magic itu ditampilkan dalam sebuah platform. Atau, kalau cara lebih luasnya lagi, bagaimana karir si magician akan kita bawa, bagaimana kita akan membentuk karir si magician ke depannya. Apakah targetnya masuk TV? Apakah targetnya emang corporate? Apakah targetnya mau jadi bintang di sosmed? Nah, itu tugas kami sebagai konsultan untuk memberi insight kepada mereka. Oke. Kalau gitu, pertama kali atau gimana sih awalnya Koko itu akhirnya tertarik sama sulap? Kalau tertarik sama sulap, dari kecil udah suka ya. Jadi dulu zaman TVRI itu, kalau teman-teman boleh YouTube, cari namanya Mark Wilson. TVRI memutarkan seri The Magic of Mark Wilson. Di TVRI pertama kali lihat magician ya masuk ke dalam kotak, dibantu oleh seorang asisten yang pakai jubah, masuk ke dalam kotak, kotaknya dibuka, hilang, ternyata yang pakai jubah ternyata magician-nya dari awal. Itu namanya Vampire Illusion. That's blow my mind. Gak pernah lihat yang seperti itu. Dan dari situ gue mencari tahu sulap itu seperti apa, dan kemudian jatuh cinta sama seninya. Ya, the rest is history.
gitu ya. Jadi kayak dari kecil aja udah kayak wow, kayak keren banget gitu. Akhirnya terjunlah ke dunia sulap ya kok ya. Ya waktu SD suka sulap, tapi baru terjun bertahun-tahun kemudian sih, karena dulu nggak ada industrinya sulap itu. Oke. Oke. Sebagai magic consultant, Coach Juban itu punya motivasi apa sih supaya sulap ini tuh tetap bertahan gitu loh. Jadi nggak punah gitu. Apa ada kayak trik-triknya supaya tetap membuat orang-orang itu tertarik apa gimana itu? Ya, ini kita ngomongin dua dunia yang berbeda sebenarnya ya. Yang pertama adalah sebagai artis. Artis tuh jangan salah paham ya. Ini ada dua kategori nih. Artis, art, seniman. Jadi pengamen-pengamen di pinggir jalan itu sebenarnya artis, seniman. Ya, artis itu bukan yang masuk TV, yang followernya juta-jutaan. Itu mungkin mereka terkenal tapi bukan artis. Artis itu seniman. Nah, kita ngomongin tentang artis atau selebritis. Kalau magician udah terkenal, followernya ngikutin dia meskipun nggak pengen nonton dia sulap, itu namanya udah selebritis. Nah, kalau tadi pertanyaannya gimana mempertahankan biar sulap nggak punah dan lain-lain, itu karena saya adalah seorang artis. Saya adalah seorang seniman yang mencintai seni saya. Teman-teman di sini juga mungkin ada musisi, ada pelukis, ada tiktokers. Gue nggak tahu ya, tiktokers itu seni atau enggak ya. Tapi kalau lu benar-benar mencintai platformnya, you will do anything to preserve it. Itu terlepas pasar mau terima atau enggak. Itu sebagai seniman, sebagai artis. Tapi sebagai konsultan, artinya saya juga harus mempertahankan industrinya dong. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, magician yang kita pegang, yang kami pegang, kita bikinin rencananya. Nggak hanya untuk tampil show magic. Dia gimana dia menjadi lebih dikenal, gimana pasarnya menjadi lebih luas gitu. Yang karena contohnya project terakhir kami yang kami bilang berhasil ya, adalah The Secret Rihanna. The Secret Rihanna itu magician, tampil. Tapi kita rencanain juga gimana biar namanya nggak hilang begitu aja. Kita bikin film, kita bikin YouTube, kita ikut Got Talent yang kebetulan berhasil diundang ke America's Got Talent sama Britain Got Talent Champions. Ya gitu. Jadi dua dunia yang berbeda ya. Sebagai seni, ya mati-matian karena kita cinta seninya. Tapi sebagai industri, kita harus bikinin planningnya, kita harus bikin rencananya. Iya, oke. Kayaknya yang menarik banget ya. Ternyata sulap itu nggak hanya tinggal tampil aja. Ternyata banyak banget manajemen-manajemen di belakangnya ya. Oke. Gini kok. Semakin berkembangnya teknologi, internet, itu juga pasti banyak platform-platform itu ya kok ya. Nah, salah satunya tuh YouTube. Di YouTube tuh kan sekarang banyak banget orang-orang yang upload tentang tutorial-tutorial sulap ya. Itu gimana tanggapan Koko? Sebenarnya golden rules-nya ya. Golden rules. Yeah. Rule satu loh, golden rule. Magician adalah never reveal your trick. Itu begitu kalian memutuskan untuk menjadi seorang magician, which is definisinya bukan belajar trik ya, magician itu luas ya. Golden rule pertama itu never reveal your secret. Apalagi di ranah publik. Kalau misalnya di platform seperti ini, platform tertutup, atau kita tulis buku, ya, atau kita bikin lecture, itu kan ada effort dari calon murid kita untuk mengikutinya. Misalnya datang ke seminar, membayar di Gramedia, ada effortnya, gitu. Jadi masih bisa kita kontrol bagaimana kita mewariskan ilmu ini. Tapi kalau taruh di YouTube, which is semua orang bisa akses, ya salah, definitely salah. Meskipun pembahasannya ya, perdebatan panjangnya adalah ada trik yang profesional, yang esensial, ada trik yang emang dead trick, uncle trick. Kalau teman-teman tahu kalau di keluarga pasti ada satu yang bisa sulap kan, meskipun sulapnya goblok-goblokan gitu. Toys aja, permainan lah, itu trick game itu mungkin masih oke. Tapi kalau yang di reveal adalah trik profesional yang dipakai orang cari nafkah, alangkah kejamnya, alangkah teganya, lu nge-reveal nafkah orang lain. Berarti itu sebenarnya
salah gitu ya kok ya kalau di mata magician gitu ya kan ya. Di mata saya salah, di mata teman-teman Oke. saya salah. Tapi saya tahu ada magician-magician banyak di luar sana juga yang setuju. Jadi itu nggak habis-habis lah diskusinya. Oke. Selain Koko jadi magic consultant, Koko juga jadi performer juga ya? Ya, sebenarnya kalau cuma kecil-kecilan performer juga lah. Cuma dari dulu pertama dibawa Master Dedi ke Jakarta, saya emang berada di belakang panggung. Baru minta izin naik panggung itu di The Next Mentalist 2013. Sungkem dulu sama Master Dedi, Pak, saya mau naik panggung, boleh nggak? Setelah nunggu 10 tahun, 12 tahun, gitu. Akhirnya diizinin sama dia, ikut The Next Mentalist. Dan di The Next Mentalist, I got a great experience, dapat adik-adik yang luar biasa nih, ada di sini nih, ada Steffi, ada Abel, ada Fadela, adik-adikku tercinta nih semua. Kalau nggak ikut The Next, nggak akan bisa ketemu mereka. Oke. Oh ya kok, sebenarnya itu kita mau belajar sulap itu sulit apa enggak sih sebenarnya itu? Wah, pertanyaan jebakan banget. Sulap tuh sulit. Menurut literatur ya, bukan kata gue ya. Menurut literatur, magic itu salah satu seni tersulit yang ada di dunia. Tuh. Magic ya. Kalau ngomongin trik, kayak yang tadi saya mainin itu trik. Itu mungkin bisa dipelajari dalam waktu 1 menit, 2 menit. Kalau kalian beli alat Kemangga 2, alat sulap, mungkin bisa dipelajari 1 menit, 2 menit. Tapi being a magician is not about only trick. Itu hanya tips of the iceberg. Magician itu adalah entertainer. Kita belajar public speaking, kita belajar body language, kita belajar stage management. Luas banget. Tapi kalau pertanyaannya belajar sulap itu gampang atau enggak? Gampang. Tapi jadi magician itu susah. Oke. Kita masuk ke intinya kok. Ini kan kita mau bahas tentang eksistensi seni sulap di tengah-tengah pandemi gini ya. Itu menurut Koko gimana sih eksistensinya sekarang itu? Menurun atau semakin naik gitu? Oke. Pada dasarnya semua industri entertainment menurun. You name it, semua industri entertainment menurun. Mau musik, mau nggak usah ngomongin sulap lah ya. Sulap kan tersier banget gitu dalam sebuah acara di Indonesia, itu tersier ya. Bukan sekunder lagi, tersier sulap tuh. Menurun banget. Yang primer, MC, industrinya musik, kayak gitu juga drop banget. Kalau pertanyaannya itu semua bidang, kalau secara industri menurun banget. Nyaris ke titik nol. Itu keadaannya. Tapi pasti ada kan ya usaha buat apa ya namanya, buat naikin lagi gitu kan ya kok ya. Itu kira-kira ada nggak sih yang terpikirkan buat oke kita buat kecil-kecilan yuk, kan sekarang banyak juga kayak konser-konser musik di rumah gitu ya kok ya. Apakah ada untuk seni sulap sendiri? Semua bergerak. Baik yang teratur, baik yang terstruktur, maupun yang brutal ya. Mendadak semua magician jadi YouTuber. Mendadak semua magician jadi TikTokers. Itu kan usaha-usaha untuk survive kan. Ada beberapa magician yang coba bikin konser virtual. Seperti saya. Kalau teman-teman belum, silakan klik karyakarsa.com. Nonton Lazy Band konser tuh, jadi iklan. Ada usaha-usaha. Tapi ini yang perlu digarisbawahi sama teman-teman semua yang mengamati industri entertainment pada umumnya ya. Terutama sulap sih. Pandemi, kita di rumah 4 bulan, itu bukan berarti kita harus melakukan gerakan-gerakan kecil untuk bertahan hidup. Itu oke. Ya. Tapi yang namanya seni, bisa aja kita bertapak di rumah, kita perdalam ilmu, kita bikin sesuatu yang lebih besar lagi pada saat nanti untuk dirilis. Kayak gini deh, ketapel lah. Filosofinya ketapel. Kalau sekarang ketapel kan kita tembaknya kecil-kecil, tariknya dikit, lepas, ya pelurunya juga jatuhnya deket-deket aja gitu kan. Itu buat bertahan hidup. Tapi, lu mendingan tarik ketapelnya yang jauh. Ini untuk semua itu ya. Tarik yang jauh, bikin album baru, bikin konsep baru, bikin trik baru yang jauh. Pada saat semuanya sudah kondusif, lepas, nembaknya akan jauh lebih kuat. Oke.
Gitu. Jadi jangan terpaku sama survive besok makan apa gitu. Jangan hanya itu aja. Kita harus mikir pada saat semuanya sudah back to new normal, kita harus udah punya sesuatu peluru gede untuk bikin sesuatu lagi. Oke. Dan menurut Koko itu sebenarnya adaptasinya tuh susah apa enggak? Kalau menurut Koko sendiri? Susah banget ya? Ini adalah impossible task buat kita semua. New normal, COVID ini adalah impossible task buat kita semua. Nggak ada satupun yang siap. Di industri entertainment. Nggak ada satupun yang siap. Benar. Jadi ya emang harus dijalani, harus di trial and error, harus dihadapi. Oke. Jadi kayak kita nggak perlu memikirkan ini bakal rugi buat kita sendiri apa gimana, tapi kita emang harus survive dengan keadaan sekarang gitu kan ya? Yes. Ini terakhir Survei kita. kan? Ya. Oke. Tadi agak koneksinya mungkin agak. Oke, ya? sorry. Terakhir di mana? Terakhir survive gitu kok. Oh iya, kita harus survive. Oke, halo. Nyambung. Iya. Udah kok. Kita harus survive. Baik daily basis, melakukan kegiatan-kegiatan kecil, atau long term. Kita harus siapkan sesuatu yang besar, sehingga pada saat new normal sudah terbuka, kita punya sesuatu untuk dilihat orang lagi gitu. Oke. Semua industri ya, nggak hanya sulap ya. Ya. Gitu. Oke kok. Ini pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sebenarnya. Mungkin Koko ada pesan-pesan buat audiens di sini, buat apa ya? Kayak kan di sini kan juga kita nggak bahas tentang seni sulap aja kayak Koko tadi bilang kan. Kita bahas bagaimana kita bisa survive juga di kondisi sekarang. Mungkin Koko ada pesan-pesan buat teman-teman? Oke, kalau buat magician, Ya. teman-teman yang buat magician, pesan saya cuma satu, jangan jadi magician. Susah jadi magician. Maksudnya mempertahankan kecintaan sama seni, sama bertahan hidup itu di Indonesia masih belum kondusif. Kecuali lu bener-bener cinta sama seni sulap. Gitu. Tapi kalau, itu ya, itu buat magician. Jangan jadi magician, denger. Dan buat teman-teman secara general, di masa COVID ini yang saya dapat ya, ini maksudnya bukan pemikiran saya pribadi, tapi hasil dari saya belajar juga selama 4 bulan ke belakang. Kalian boleh melakukan 2 hal. Yang pertama adalah survive on daily basis. Dan yang kedua adalah kalian harus siapkan big gun-nya. Pada saat ini semua terbuka, kalian harus sudah punya sesuatu yang akan mengagetkan, yang akan menghentak apapun itu di luar sana. Gitu. Jangka pendek dan jangka panjang. Ketapelnya tarik jauh, sama ketapelnya tarik pendek. Oke, kalau gitu kita bakal lanjut ke sesi tanya jawab ya. Boleh. Oke. Teman-teman, silakan yang mau tanya bisa lewat chat atau bisa langsung. Oke. Ini ada adikku nih, Fadela nih. Biasanya gelap-gelapan kalau video call sama dia. Ini terang nih. Ya, teman-teman, silakan yang mau nanya. Halo, nanya kok. Oi, siapa nih yang nanya? Saya Dwi. Nggak kelihatan mukanya, ya udahlah. Ayo, tembak, Dwi. Ini mau nanya, perform pertama kali Adrian memainkan apa waktu tampil pertama kali itu mainkan aliran apa gitu dalam magicnya. Terima kasih Thank you. Wah, kamu lagi tugas di mana? Di rumah sakit ya? Saya iya dok. Dokter? Bukan, saya seorang perawat. Oke. Dwi, atas nama pribadi dan teman-teman yang ada di sini, kami mengucapkan terima kasih buat perjuangan kamu, Dwi. Thank you very much. Wah. Terima kasih, sama-sama. Ya teman-teman, kasih tepuk tangan dong buat Dwi dong. Wah. Buat semua teman-teman medis yang udah berjuang di 4 bulan ini. Hati-hati ya Dwi ya. Terima kasih Oke, sebenarnya kalau ngomongin permainan pertama itu tiap orang pasti beda-beda. Zaman saya dulu begitu saya belajar sulap beneran itu zamannya David Blaine Street Magic. Jadi yang dipelajari adalah sulap-sulap close up. Toko sulap juga baru-baru munculan, alat-alat kecil tuh meskipun kecil tapi mahal.
Jadi nggak kepikiran sama sekali naik panggung, berdiri di atas panggung, main sesuatu yang besar. Jadi mainnya main-main close up aja. Itu. Job pertama itu di Ciwok, Bandung. Bayarannya 250.000 bertiga, bagi 3. Mainnya 6 jam. Street Magic. Masih inget banget. Sama dikasih nasi goreng. Gitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan 2 ya, Kak ya. Silakan. Ini silakan. ada di chat dari Denis Anamaya. Pernah mengalami hal terburuk ketika sedang Magic nggak? Itu pertanyaannya pernah? Kalau pernah, iya pernah. Perlu diceritain atau enggak nih? Kayaknya pernah deh, kok. Oke. Ini baru nih. Ini to be honest, gue nggak pernah gagal di atas panggung ya. To be honest, nggak pernah gagal. Baru kali ini salah main di atas panggung 2018. Dan bukan di Indonesia, di Malaysia, di depan 500 orang. Oke. Gitu. Jadi pada saat main, nah ini juga rada-rada aneh nih, magician aja bingung. Kita semua setim sudah siap mengikuti rutinnya. Saya punya prediksi di amplop. Udah pasti siap, prediksinya sudah ada di dalam amplop. Main di sebuah teater berbayar. Penontonnya bayar tiket untuk nonton saya. Ambil amplopnya, dibuka amplopnya, isinya kosong. Semua tim di belakang panggung udah sumpah gue masukin kertasnya. Sebelum show, 5 menit sebelum show, saya periksa di dalam amplop, ada kertasnya. Pada saat show, which is amplopnya ada di situ, kelihatan semua dari semua penonton, dan itu, saya ambil, kertasnya hilang. Kita yang magician aja bingung. Apalagi penonton awam kan. Itu udah bengong aja di atas panggung. Ya maksudnya itu gongnya. Untung itu trik terakhir. Jadi ada 5 permainan selama 45 menit, 5 permainan. Itu permainan kelima untungnya. Jadi sudah ada 4 permainan yang penonton itu main. Pasti buka amplopnya kosong, langsung buat tutup. Oke, terima kasih. My name is Jiban. Good night. Good night. Bye. Pada bingung semua. Gitu. Mungkin Dennis itu curhat gue dari 2018. Oke. Kalau gitu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada dari Leoran Anabel. Bagaimana cara Coach Jiban mencari ide seni? Nah, kalau ngomongin seni kan art ya. Sekali lagi dari guts kan. Kadang-kadang kalau ngomongin seni nggak ada itunya, nggak ada source-nya. Tapi kalau ngomongin saya sebagai konsultan, sebagai magician, caranya adalah ya belajar. Karena seni, kreatif, nih teman-teman ini perlu dicatat ya, penting ya, ini jangan saya yang udah tua sama adik-adik semua. Karena seni adalah, karena kreativitas adalah otot. Harus dikasih, sama kayak kita nge-gym, harus dikasih nutrisi, harus dilatih. Nggak bisa orang kreatif lagi bengong, tato, dapat idenya sih sedetik. Tapi ide itu datang dari mana adalah hasil kita nggak sengaja waktu kecil baca buku, kita ngobrol-ngobrol sama orang gitu. Nggak ada yang kebetulan. Mungkin kalau ide kreatif, ting, berasanya keluar gitu kayak di film kartun ada lampunya. Aha, ting gitu. Tapi itu adalah hasil kita berlatih. Kreativitas, seni adalah otot. Itu. Jadi kalau pertanyaannya mencari ide seni, ya udah feed your brain, feed your heart with as much as things as you like. Isi hati lu, isi kepala lu dengan hal-hal yang lu suka sebanyak mungkin. Itu. Oke, udah terjawab ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan dari Steffi Choi ya. Choi. Adik gue juga deh. Sama Abel tadi. Oke. Ini pertanyaannya, kok mau tanya, kenapa lebih suka perform magic padu dengan genre komedi? Itu apa itu sulit? Sebenarnya komedi adalah salah satu ilmu performing art tersulit di muka bumi. Yang ngomong bukan gue, yang ngomong Rowan Atkinson. Yang ngomong Mr. Bean himself. Komedi adalah seni yang paling sulit. Gitu. Tapi kalau pertanyaannya, kenapa lebih suka perform magic pandu dengan genre komedi? Karena satu, gue nggak pede sama diri gue. Gue nggak sekeren Demian. Gue nggak sepinter Josandi gitu misalnya. Kalau teman-teman tahu Josandi ya, yang menang The Master 1. Gitu. Jadi untuk menutupi keawkwardannya,
Akhirnya sama Emon dulu pilih genre komedi. Dan genre komedinya juga bukan kita ngarang dari nol, karena komedi adalah sangat-sangat sulit. Jadi kita coba modifikasi, ATM ya, ambil tiru modifikasi dari komedi-komedi yang udah ada. Gitu. Ada strukturnya lah. Jadi seni itu bukan hanya semua dari hati, ada strukturnya. Toh kita juga belajar seni rupa, kuliah juga 4 tahun kan, nggak sesederhana itu. Iya. Gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya, Ko ya. Ini. Boleh? Dari Indra Montera. Pernah nggak sih selama mengarungi dunia sulap, pernah merasa jenuh? Mengarungi, woi anak sastra. Jadi, oke, kalau mau curhat dikit, yang genre yang saya pilih kan corporate magician. Artinya, magician yang bermain dalam acara-acara perusahaan off-air, bukan di TV. Ya. Nah, kalau pertanyaannya pernah nggak merasa jenuh? Ini yang menyebalkan nih. Kalau teman-teman mau tahu, sulap kan seni ya, sebenarnya idealisme. Tapi pada saat kita main di corporate, nanti request dari kliennya seperti ini. Bisa nggak munculin logo perusahaan saya? Bisa nggak main sulapnya pakai produk saya? Bisa nggak nanti sulapnya ilusi munculin bos saya? Jawabannya bisa. Definitely bisa. Mungkin sulap adalah satu-satunya seni yang bisa menjembatani itu semua. Tapi, pada saat kita kompromi, memberi highlight magicnya pada si bos yang akan muncul di dalam kotak, pada saat kita memberi tepuk tangan yang bukan sama kita, tapi pada produk yang akan di-launching, itu berasa selingkuh, tau gak sih? Berasa selingkuh. Jenuh, dan akhirnya kayak selingkuh aja sama seni sulapnya. Nah, pada saat kelar The Next Mentalist, saya sama Emon kan jadi corporate magician tuh berdua tuh, rajin tuh 2 tahun, itu benar-benar jenuh. Kalau Indra mau tahu, itu benar-benar jenuh karena kita melacurkan magic kita sama produk. Melacurkan magic kita sama kemauan klien. Itu. Akhirnya pada saat Emon menikah, balik ke Medan, partner saya ya, Emonnya partner di panggung berdua itu, pada saat dia balik ke Medan, kita nggak bubar, kita tetap ada job sekali-sekali. Saya jadi performer solo juga, itu sedikit lebih ketat. Jadi pada saat klien minta macam-macam, mendingan gini deh, mendingan saya jadi entertainment aja di acara Bapak. Jangan maksain ada ini gitu. Jadi sedikit lebih ketat dan kejenuhannya sedikit-sedikit hilang lagi. Gitu. Jangan menggadaikan seni lu deh. Apapun seni yang lu cintai jangan dijablain deh. Harus dijagain itu. Itu. Oke. Udah, Bu? Yap. Oke. Kok mungkin lanjut ke tutorial ya? Tutorial. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu sama teman-teman sih semuanya. Oke. Yang tadi ya, kita main yang pertama dulu ya. Ini namanya elevator card. Saya dapatnya dari VCD Magic Easy to Master Card by Deddy Corbuzier zaman dulu. Tapi saya akan ceritain basicnya aja, karena ceritanya bisa macam-macam. Yang kalian butuhkan hanyalah kartu biasa. Yang kalian butuhkan hanya kartu biasa dan cari 4 kartu yang kembangnya sama. Oke. Intinya, pada saat kalian kasih lihat nih, saya punya 4 kartu, displaynya seperti ini. Agak aneh makanya displaynya. Ya. Pada saat gini, dari mata penonton tidak terjadi apa-apa. Tapi dari belakang panggung, kita akan menambahkan 1 kartu. Diambil, dikembalikan. Jadi sekarang kartu paling atas itu bukan Queen, tapi kartu yang lain. Oke. Sekali lagi. Oke, saya punya 4 buah kartu. 1, 2, 3, 4. Ini. Dari backstage-nya tambahin 1 kartu, dorong aja pakai jempol, ambil, langsung letakkan. Dan kemudian kita taruh di reverse. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi sekarang kartu paling bawah itu bukan Queen, dan kita udah punya 1 Queen standby di atas tumpukan kartu. Sisanya udah otomatis. Kita ambil 1 kartu, taruh di bawah. Cang-cincong, saya pakai itunya di gini seolah-olah naik ke atas. Padahal ini kartu Queen udah nongkrong di atas dari awal. Nah, dalam keadaan kayak gini, sekarang kita udah menempatkan 1 Queen di bawah. Tinggal dibalik aja, ambil 1 kartu, taruh di atas.
Wes, reveal, tunjukkan kartu yang bawah. Sementara kita punya satu queen yang ready di atas. Oke, taruh di bawah. Munculkan yang atas. Nah, sekarang kita punya satu kartu standby di bawah. Dan ini bukan queen, tapi penonton yang kayak taunya ini queen. Jadi you can do much anything lah di sini. Taruh. Snap your finger. Seolah-olah queen-nya sudah hilang, padahal queen-nya sudah ada di bawah. Oke. Intinya adalah menunjukkan 4 queen. Menambahkan satu kartu bebas ke atas tumpukan. Terus dihitung terbalik 1, 2, 3, 4. Jadi kartu paling bawah bukan queen. Sudah ada satu queen standby di atas. Taruh di bawah, munculin yang atas. Taruh di atas, munculin yang bawah. Taruh di bawah, munculin yang atas. Dan ini, dan yang terakhir, bisa kalian hilangkan mana saja. Seperti itu. Bingung ya? Itu elevator card, itu yang pertama. Yang oke, ada yang udah berhasil bikin kayak gini? Coba. Ada yang bisa? Sobekan yang ini persis sama dengan sobekan yang ini. Sobekan yang ini persis sama dengan sobekan yang Oke. Tapi ada yang udah bisa? Silahkan dicoba dulu. Kita akan belajar ke yang matematika ya. Tes. Oke. Putus-putus nggak? Tadi sempat putus-putus sudah, tapi sekarang udah Oke. lancar. Ini yang ke permainan kedua adalah Matemagic ya, matematika magic. Sebenarnya gampang banget. Mungkin Grace bisa bantu. Kamu ada kalkulator nggak? Ya, ada aku. Oke. Rumusnya cuma ini, kali 2, tambah 5, kali 5. Oke. Itu aja yang perlu diingat. Kali 2, tambah 5, kali 5. Coba Grace, kamu pikirin, ketik satu angka. Oke. Kali 2, Ya. tambah 5, Ya. kali 5. Oke. Berapa hasilnya? 39. 39. Iya. 39 ya. Rahasianya adalah coret angka terakhir. 9 ya. 39 artinya coret angka terakhir. Lupakan angka terakhir. Iya. Angka yang tersisa dikurangi 2. Angka kamu 1 bukan? Iya. Ya. Misalnya sekali lagi ya. Misalnya angka kamu berapa nih? 8. Oke. Angka rahasia yang dipikirin penonton 8 ya. 8 kali 2, 16. Itu bisa jadi gampang. Angka rahasianya ada 8. Dikali 2, itu 16. 16 tambah 5, 21. 21 kali 5 adalah 105. Ya. 8, angka rahasianya, kali 2, 16, tambah 5, 21, kali 5, 105. Benar kan? Benar. Cara ngitung ya, nggak usah hitung mundur bagi 5, kurang 5 bagi 2. Cukup coret angka terakhir. Cukup coret angka terakhir, itu 5-nya buang. Sisanya adalah 10 kan? 10 dikurangi 2 menjadi 8. Gitu. Oke, teman-teman, mungkin ada yang mau dipraktekin. Sampai sini ada pertanyaan ya. Besok dikumpulin ya tugasnya ya. Udah kayak kelas online aja kayak gini ya. Jadi buat teman-teman, apalagi dari Vcom ya, Ecom ya, teman-teman dari Ecom, kita adalah persimpangan ilmu kan. Kalau kalian dikasih tahu pada saat semester 1, pasti dikasih tahu seperti itu. Komunikasi adalah persimpangan ilmu.
semua ilmu yang ada di dunia membutuhkan komunikasi. Sebenarnya tugas kita sangat penting, tapi juga sangat jablay. Kita belajar susah-susah sama orang yang kadang-kadang ya, sama orang yang supel, sama orang yang ekstrovert, di bidang PR bisa kalah. Kayak gitu. Jadi yang mereka nggak punya itu kan keilmuannya. Data-data, mengolah data-data empiris komunikasi. Karena komunikasi terukur loh. Ya, kita nggak usah ngomongin kuantitatif, kita ngomongin kualitatif. Komunikasi itu terukur. Itu yang harus teman-teman perkuat biar nggak kalah sama disiplin ilmu lain. Gitu. Karena sekarang lulusan fisip lulusan sastra kerjanya di bank. Lulusan Vkom kerjanya di toko besi. Kayak gitu kan. Jangan sia-siakan lah kuliah teman-teman lah. Karena ilmu Vkom, ilmu komunikasi itu ada di mana-mana. Oke. Gitu. Ini kok ada request yang pakai dadu kok. Nah, sampai situ dulu ya. Kita belajar angka dulu. Karena yang pakai dadu mau dirilis di sebuah platform digital internasional. Jadi atas kerjasama belum boleh di-share sama teman-teman. Nanti boleh dicek di murpismagic.com. Berarti masih rahasia ya ini. Lumayan lah, itu setengahnya kan. Cara gitu cepat mundur itu coret angka terakhir, angka yang tersisa kurangi 2. Oke. Ayo, saya sih lebih appreciate, bukan lebih appreciate, saya berharap teman-teman bertanya yang praktikal ya, yang tentang industri, tentang kerja di lapangannya seperti apa gitu, kalau masih ada yang mau tanya. Tapi terserah sih. Ini saya kembalikan ke moderator, silakan Grace. Oke. Kok ini tadi yang terakhir, yang kertas? Oh, yang kertas sih ya? Iya, yang kertas. See? This way? Lihat, kalau gue reveal juga kalian masih bingung sih sebenarnya. Ini, dilipat 2 kan tadi kan? Sobek seperti huruf Y, ini, di atas 2, di bawah 1. Tinggal ditwist seperti ini. Terus. Bingung nggak? Yang keren, lu bisa bilang ini emang sobekan dari sini, bener. Dan ini adalah sobekan dari sini, bener. Tapi hasilnya, yang di tengah ketemu. Nggak sobek. Kalau jadi kertas seperti ini. Oke. Ya ini teman-teman ada yang nyoba. Ya apa-apa, asal tahu aja. Dicoba juga kalau lagi iseng ada kartu nama kosong atau kertas kosong, silakan sobek-sobek seperti ini. Ini kan namanya puzzle ya, Grace. Ini bukan magic sih, ini puzzle. Jadi kalau kalian lagi nongkrong-nongkrong, lagi ada kerjaan, kalian bikin ini, taruh di meja. Tapi nggak boleh disentuh ya, Coba kalian bikin seperti ini. Ini sih lama sih orang nguliknya. Nah, yang angka tadi kan interaktif. Kalau angka yang dipikirin di bawah 9, kayaknya nggak perlu kalkulator. Jadi kalian bisa main seperti itu ke siapapun. Ya, gue bisa hitung mundur cepat nih. Bagi 5 kurangi 5 bagi 2. Dengan secepat, just like that. Dan yang pertama, kartu tadi itu mainnya visual kan. Sebenarnya kalian nggak perlu cerita apa-apa. Mereka bisa nonton bahwa, wow, kontrol kartunya hebat sekali. Gitu. Jadi saya kasih 3 tips yang bisa kalian praktekkan sesuai kebutuhan. Semoga berguna. Dan tolong jangan di lecturein di YouTube ya. Pakai buat kepentingan kalian aja pribadi. Oke. Teman-teman mungkin ada yang mau tanya lagi tentang dunia lapangan seni sulap. Mumpung ada kewajiban nih. Ya. Mungkin aku mau nanya dong. Oh, siapa tuh? Oke. Leora Anabel. Ya, Abel, gimana Abel? Silakan. Tips biar nggak demam panggung tuh gimana kok? Nggak ada, oke. Ini berlaku untuk semua performer ya. Mungkin Grace juga kalau kadang-kadang jadi moderator, jadi MC di kampus, ada demam panggungnya gitu ya. Iya. Jadi saya akan kasih tips general aja biar gimana naik panggung nggak grogi. Oke. Yang pertama, grogi itu bagus. Adrenalin it's good for you. Karena grogi, nanti badan secara, kalian nggak perlu tahu gimana caranya, badan akan menciptakan adrenalin sendiri. Kalian
rasa ngantuk, rasa mules, rasa sakit gigi hilang itu kalau mau naik panggung, kalau benar-benar grogi. Kita butuh adrenalin. Itu yang pertama. Kita embrace. Kita manfaatkan rasa takut itu untuk badan memproduksi adrenalin. Pertama ya. Yang kedua, gimana biar nggak grogi? Ada beberapa trik. Kalau dari teman-teman stand up comedy, secara nggak sadar, mereka itu, teman-teman kalau tahu, stand up comedy seringnya itu pakai stand mic. Bukan mic pegang, bukan pakai clip on. Ya, kalau kalian suka nonton Suci, Suca, dan teman-temannya, minimal mereka handheld gede tuh, mic gede. Jarang ada yang pakai mic kecil di sini. Itu secara subconscious, secara nggak sadar, kita berlindung di balik sesuatu. Kita berlindung di balik sesuatu. Syukur-syukur ada podium. Wah, itu lebih tenang lagi kita. Kita manfaatin podium itu. Syukur-syukur ada stand mic, ada dudukan mic, kita berlindung di balik itu, di balik mic itu. Itu akan memberikan sedikit rasa tenang. Ya. Nah, yang kedua, kafein. Mungkin nggak semua teman-teman bisa minum kopi, tapi kafein membantu. Ya, jadi minum kopi blek-blek-blek, awas sakit perut, tapi ya bahayanya kopi itu sakit perut ya. Tapi selain adrenalin, kalian bisa sikat kafein biar cling di atas panggung gitu, lebih keras. Sebenarnya banyak hal yang bisa dibikin, yang bikin relax orang itu banyak. Secara teknis banyak life hack-nya, Bel. Banyak life hack-nya. Antara lain tadi berlindung, kita bisa konsumsi multivitamin, atau syukur-syukur lampu yang nyorot ke kita tuh terang, jadi kita nggak bisa lihat penonton. That's better. Ya. Tapi the ultimate way biar nggak demam panggung adalah preparation. Kalau kamu kuasai semuanya, kalau kamu tahu siapa yang dihadapi, kamu tahu apa yang mau kamu omongin, kamu tahu lebar panggungnya berapa meter, seberapa besar kamu bisa bergerak di panggung kamu, kalau kamu tahu durasinya, kalau kamu sudah berlatih dengan sangat keras, itu akan jauh lebih membantu, dan itulah satu-satunya cara untuk membuat penampilan kamu di panggung menjadi sempurna. Preparation. Itu. Oke, baik kok. Makasih kok. Oke, kok ini ada pertanyaan lagi nih dari Steffi Choi lagi. Oke. Kok mau tanya, kadang ada magician pas perform, kadang minta bantuan penonton, itu terkadang settingan atau real ya? Duh. Oke. Banyak yang, to be honest ya teman-teman ya, saya atas nama seluruh magician di seluruh dunia, kalau ada yang pakai penonton terus di setting, saya minta maaf. Tapi tujuannya seperti ini, Steffi. Kadang-kadang kalau di TV atau di corporate, kita nggak bisa mengambil risiko gagal. Kadang-kadang. Bukan untuk kepentingan kredibilitas kita sebagai magician, tapi kredibilitas acaranya. Kita harus ada nama baik yang lebih besar yang harus kita jaga. Kadang-kadang kita memanfaatkan metode yang namanya brief, dikasih tahu. Tapi bukan berarti di brief nanti kalau kamu pikirin satu kartu 7 keriting ya, bukan seperti itu. Di mana letak magic ya kalau seperti itu. Tapi yang kita brief adalah sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan kalaupun orang itu tidak kita brief. Agak belibet sih ngomongnya. Jadi kalau nggak di brief pun sebenarnya bisa. Tapi biar 100%, karena ada sesuatu bigger case yang harus kita pertahankan, yang harus kita lindungi, ya akhirnya kita melakukan metode yang lebih aman. Moralnya udah paling tipis di ujung tanduk yang seperti itu deh. Kalau alasannya untuk meningkatkan efek trik sulapnya biar lebih hebat, itu kecot lah, jangan lah. Itu untuk melindungi bigger purpose aja sebenarnya. Gitu. Oke. Nah ini kayaknya lebih personal sih kok. Dari Nur Ahmad Syaifullah. Kok izin bertanya, kalau mau belajar sulap sendiri itu di mana sih kok? Terus yang diketahui itu seni sulap, seni yang sulit banget kan? Itu Koko sendiri belajarnya berapa tahun kalau boleh tahu? Waduh. Saya belajar dari 2001.
Coba dihitung aja. Mungkin 2001 ada yang belum lahir di sini ya. Saya Belajar baru 2001. lahir kayaknya aku itu. Anjrit, gua tua ya, Bang. Oke, terus kalau mau belajar sulap sendiri itu di mana? Gini ya, belajar sulap sama becoming a magician kayak tadi saya bilang berkali-kali itu beda. Kalau kamu mau belajar sulap, monggo. Di internet resource-nya tak terbatas. Di YouTube banyak banget yang bongkar sulap. Kalau kamu mau belajar sulap itu gimana caranya sih? Tapi nggak saya rekomendasikan. Ya, karena pada saat kalian cuma belajar sulap seperti itu, oh ternyata kartunya ditukar. Oh ternyata orangnya masuk ke dalam masuk ke dalam pintu rahasia. Kalau kalian belajar seperti itu, sense of wonder-nya akan hilang, maka kalian akan kehilangan seluruh kenikmatan menonton sulap. Which is, pada dasarnya filosofi sulap adalah hope, harapan. Ya, kalau kalian cuma pengen tahu rahasianya gimana, kalian akan kehilangan banyak sekali sensasi, kalian akan kehilangan sekali banyak petualangan imajinasi yang hilang. Gitu. Jadi, kalau pertanyaannya mau belajar sulap, cari guru. Cara tradisional, mungkin gue old school ya. Ini very old school. Di zaman online kayak gini, Jiban mah old school banget. Cari guru sekarang nggak perlu, udah tinggal online. Nggak seperti itu, tetap. Cari guru karena dia akan memilah. Karena dia akan menyiapkan gagangnya. Kalau ada yang baca Kung Fu Boy, ya Chin Mei itu, skill sulap lu sejago-jago, skill Kung Fu lu sejago-jago, pedangnya setajam apapun, kalau nggak ada gagangnya, itu bahaya buat semua orang. Gitu. Jadi, mau belajar sulap, carilah guru yang baik. Mau jadi magician, carilah guru yang baik. Gitu. Oke, kok ini pertanyaan terakhir ya dari Aryanuari Salam. Ini kayaknya kayak wow gitu pertanyaannya. Ini mau tanya kok, maaf sebelumnya. Apakah mungkin seseorang magician itu dibantu oleh dunia spiritual? Ada kurung jin. Jadi gini, kalau corporate magician nggak sopan kalau pakai jin. Kita diharapkan pakai celana bahan, pakai corduroy lah minimal lah. Jangan pakai jeans. Kesana santai banget gitu, nggak boleh. Apakah mungkin seorang magician itu dibantu oleh dunia spiritual? Kita nggak usah klasifikasiin ya, karena ini panjang banget kalau mau ngomongin jin itu apa sih, spiritual itu apa sih gitu. Kita nggak usah klasifikasiin kayak gitu, tapi yang mau saya bilang nih sama Yanuaris Salam, ada caranya, dan itu bisa dijelaskan secara fisika, biologi, dan psikologi. Itu, ya, Yanuaris Salam. Magic is an art, magic is a science that not discovered yet. Magic adalah ilmu pengetahuan yang caranya efeknya dulu yang kita duluin, penjelasannya belakangan. Gitu. Tapi there's a way. Kalau ngomongin spiritual atau jin, ya itu dikembalikan lagi. Apakah kalau bisa dijelaskan secara psikologi itu spiritual, jin? Apakah kalau bisa dijelaskan secara fisika itu jin? Ya saya kembalikan kepada teman-teman lah. There's a way lah pokoknya. Gimana? Salam. Bingung nggak? Gue juga bingung jawabnya. Oke. Jadi mungkin intinya itu sulap itu bisa dijelaskan ya, Hiko ya. There's an explanation for everything lah. There's nothing new under the sun. Cuma yang kita jual itu kan filosofinya hope. Emang kamu bisa ngejelasin arah hope itu secara fisika, secara biologi? Tapi secara psikologi kan bisa dijelasin hope itu kan. Kasarnya gini, goblok-gobloknya gini. Itu kalau perempuan bisa dipotong dua di panggung, harusnya anak saya yang sakit di rumah bisa sembuh. Benar. Itu. Iya. Harusnya usaha saya yang sudah bangkrut, saya bisa bangkit lagi kalau ini aja bisa ngilangin gajah di panggung. Yang kasarnya, kasar bangetnya itu, hope. Magician adalah seni memberi harapan. Bukan anak PHP ya. Hope aja. Oke. Itu udah, pertanyaannya udah selesai aku. Mungkin ini teman-teman, kalau misalnya ada yang mau lihat tutorial lagi dari Koko, itu bisa dicek nanti di YouTube-nya BM Visip ya. Mungkin tadi ada yang belum jelas, ada yang kayak gimana sih, atau belum ada yang nyiapin kertas, terus mau belajar kartu-kartu tadi itu, bisa dilihat di YouTube BM Visip ya. Oke. Atau jelasnya di karyakarsa.com. Nah, itu juga bisa.
Oke teman-teman, bisa nyalain kamera ya. Kita mau foto dulu nih buat dokumentasi. Oke. Giliran foto aja muncul semua loh. Nah, makanya itu. Sikat dah gue. Hai teman-teman yang belum nyalain. Oke. Indra Montera kayaknya magician ya. Namanya udah canggih. Oke, teman-teman. Masih ada beberapa yang belum nyalain ya kameranya. Oke, teman-teman, kita foto dulu ya. Oke. Oke, kita foto dulu. 1, 2, 3. Oke. Oke, sekali lagi teman-teman, kita foto lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke. Buat yang terakhir nih, terakhir banget nih. Kita foto ya sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Udah. Oke teman-teman, mungkin ini dulu ya. Jadi buat teman-teman semua, mungkin dengan adanya new normal ini, dengan adanya pandemi wabah ini, teman-teman tetap bisa semangat, jaga kesehatan, dan juga tadi pesan dari Coach Jiban, buat kita yang sudah berkarir di seni apapun itu, kita harus memikirkan jangka pendek dan jangka panjangnya ya, biar tetap survive di karir kita itu. Oke, teman-teman, terima kasih buat kesediaannya, buat join di talk show dan workshop dari Kemensan buat BEM Visip Uner ini. Terima kasih juga Coach Jiban buat motivasi-motivasinya, tutorial-tutorialnya. Makasih banget buat sharingnya juga. Oke. Terima kasih Coach Jiban. Ya. Coach Jiban, thank you. Oke, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam. Terima kasih semuanya. Thank you, thank you, Ko. Thank you. Terima kasih semuanya ya yang sudah Terima kasih buat BMV. Kalau mau lihat file recordingnya di mana, Mbak? Di YouTube BEM Visip. Ada di Ya nanti ya Mas ya. Nanti diupload ke Nanti YouTube-nya. bakal kita share. BEM Visip kok. Oh iya. Terima Iya. kasih. Oke. Iya. Oke, terima kasih.